Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ceria Alantias. Saya merupakan mahasiswa Prodi Politik semester 4 Wisma Mapel. Jadi hari ini saya ingin membuat video vlog untuk membahas sistem parlemen di dunia. Yang pertama, apa sih parlemen itu? Parlemen itu ialah sebuah badan legislatif di suatu negara. Jadi bisa dikatakan parlemen itu adalah sebuah badan legislatif. Yang kedua, sejarah parlemen. Parlemen itu sendiri lahir di Inggris pada abad ke-14. Yang pertama-tama, makna daripada parlemen itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang meliputi diskusi ataupun negosiasi yang melibatkan kelompok deliberatif di dalamnya. Kemudian, makna ini bergeser menjadi sebuah makna badan legislatif itu sendiri. Jadi pada abad ke-15, Inggris ini menetapkan sebuah sistem parlemen di mana ia menentukan sebuah badan legislatif sendiri untuk memutuskan suatu keputusan. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis sistem parlemen di dunia. Terdapat 3 jenis sistem parlemen, yakni yang pertama unikameral, bikameral, dan trikameral. Apa sih unikameral itu? Unikameral ialah sebuah negara yang menganut sistem parlemen di mana hanya satu kamar saja. Negara-negara yang menganut sistem unikameral ini biasanya negara-negara yang memiliki tingkat homogenitas terbilang rendah. Seperti halnya di Maladewa. Maladewa ini terdapat sebuah badan legislatif yang bernama majelis. Dan kemudian di Serbia ini terdapat sebuah badan legislatif yang bernama Sabor. Di Denmark dan Selandia Baru juga merupakan contoh daripada negara yang menerapkan sistem unikameral. Dan jenis parlemen yang kedua yaitu bikameral, di mana pengertian dari sistem bikameral ini sendiri adalah sebuah sistem parlemen yang menganut 2 kamar di dalamnya. Negara-negara yang biasanya menganut sistem bikameral ini biasanya negara-negara yang terbilang homogenitasnya ini tinggi, seperti halnya di Inggris dan di Amerika. Di Inggris ini terdapat 2 majelis, yaitu yang pertama House of Lords dan House of Commons. Kalau di Amerika ini terdapat 2, yaitu Senat dan House of Representatives. Kemudian jenis yang ketiga yaitu sistem trikameral atau yang biasa disebut dengan bikameral. Apa sih sistem trikameral itu? Sistem trikameral adalah sistem parlemen di mana terdapat lebih dari 2 kamar. Dulu pernah Prancis ini menggunakan sistem ini, tapi saat ini setelah berubah menjadi bikameral. Nah, kemudian bagaimana sih sistem parlemen di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri ini menggunakan sistem parlemen bikameral, di mana terdapat 2 level kamar yang mengisi setiap provinsi, yaitu DPR dan DPD, di mana DPR ini merupakan lembaga legislatif representatif dari suara kepentingan umum, sedangkan DPD ini merupakan lembaga legislatif representatif dari tiap-tiap daerah. Nah, terus bagaimana dengan MPR? Bukannya Indonesia juga memiliki badan legislatif yang bernama MPR? Berarti kalau ada MPR ini Indonesia menggunakan sistem trikameral dong. Tunggu dulu. Indonesia ini tetap menggunakan sistem bikameral karena fungsi MPR sendiri ini disinari masih rendah. Masih ingat nggak fungsi MPR itu apa? Fungsi MPR sendiri adalah pertama, memberhentikan atau melantik presiden, dan yang kedua itu membahas rancangan mengenai perubahan undang-undang. Nah, jadi anggota MPR itu merupakan anggota daripada DPR dan DPD yang menjadi satu ketika bertemu. Nah, maka dari itu banyak orang yang menyarankan MPR ini dibubarkan sajalah. Mereka ini fungsinya gitu-gitu aja. Toh dengan bertumbuhnya DPR dan DPD ini tidak perlu mengatasnamakan lembaga badan legislatif yang baru. Nah, itu bisa ditampung sih sebenarnya. Jadi sudah pada paham kan mengenai perbedaan unikameral, bikameral, dan trikameral. Nah, kalau kita melakukan perbandingan antara Amerika dengan Indonesia sendiri, Amerika ini kan terdapat Senat dan House of Representatives. Nah, kalau di Indonesia ini terdapat DPR dan DPD. Kalau di Amerika ini, Senat ini bisa dikatakan sama dengan DPD, di mana mereka ini badan legislatif yang mewakili perwakilan suara dari rakyat. Kemudian kalau yang DPR ini bisa kita samakan dengan House of Representatives di Amerika, di mana mereka ini sebuah badan legislatif representasi daripada suara kepentingan umum. Dan yang terakhir saya ingin membahas mengenai perbedaan DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Apa sih perbedaan di antara ketiganya? Yang pertama DPR. DPR itu merupakan badan legislatif di mana mereka ini bekerja di tingkat pusat. Mereka ini berkontribusi atau bekerjasama dengan badan eksekutif yang bernama presiden.
Kemudian yang kedua, DPRD tingkat 1. DPRD tingkat 1 itu apa sih? DPRD tingkat 1 merupakan badan legislatif yang bekerjasama dengan gubernur. Mereka ini berada di tingkat provinsi. Kemudian yang terakhir, DPRD tingkat 2. Apa sih DPRD tingkat 2? DPRD tingkat 2 merupakan badan legislatif yang bekerjasama dengan wali kota, bupati, atau bupati. Mereka ini berada di level kota atau kabupaten. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai sistem parlemen di dunia. Saya harap kalian semua paham dengan pembahasan saya hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.